Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas video pengantar dari Facebook Group Domination, di mana di sini kita akan membahas tidaknya beberapa materi ya yang berkaitan dengan Facebook Group. Yang pertama itu ada pembahasan tentang overview dari Facebook Group ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan 1000 member dalam 1 minggu pertama. Kemudian di sini kita juga akan membahas tentang, bentar ya, kita juga akan membahas tentang, wah ini salah pencet nih saya. Kita juga akan membahas tentang bagaimana cara memaintain Facebook Group. Kemudian membahas tentang interest, juga membahas tentang kapan harus jualan di dalam Facebook Group yang kita buat. Nah, beberapa topik ini akan kita pelajari di dalam e-course ini, dan harapan saya di sini teman-teman bisa memanfaatkan Facebook Group sebagai media jualan, gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, bahwa kenapa kok Facebook Group? Padahal sekarang sudah banyak media-media lain seperti WhatsApp Group mungkin, atau Telegram Group, atau channel yang bisa dimanfaatkan untuk jualan. Loh, justru karena itu. Karena semakin banyak channel tempat kita untuk jualan, itu akan semakin bagus. Dan Facebook Group salah satu media paling potensial untuk jualan sampai saat ini. Dan menurut saya paling reliable dan paling membantu fiturnya untuk jualan. Jadi cukup itu saja penjelasan dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang overview atau review singkat tentang Facebook Group yang ada di dalam Facebook sosial media yang selama ini kita kenal paling besar, gitu ya. Nah, ini akan saya akan masuk ke dalam salah satu Facebook Group yang saya miliki ya. Ini kebetulan membernya sudah 6.000 member. Nah, jadi Facebook ini salah satu sosial media yang menurut saya paling care dengan perkembangan zaman dan paling mengerti gitu ya apa yang dibutuhkan oleh audiens mereka dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna mereka. Salah satunya adalah Facebook Group. Oke, Facebook Group di dalam Facebook itu mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari gitu ya. Nah, eh, di dalam Facebook Group ini, kalau teman-teman lihat di sisi kiri, ini sekarang banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada overview Facebook Group. Jadi ini ada data ya. Data yang menunjukkan statistik ya, statistik yang ada di dalam Facebook Group kita. Bahkan sekarang Facebook sangat intens untuk mengembangkan fitur-fitur Facebook Group dari segi data gitu ya. Di sini lengkap sekali. Ini adalah overview dari Facebook Group kita. Terus ada menu admin assist ya. Di sini kita bisa menambahkan asisten admin gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan, jadi fungsinya adalah dia akan berfungsi intinya menjadi asisten kita. Terus ada menu member request ya. Di sini kita bisa melihat orang yang request. Budget request ini adalah semacam grup expert untuk logo kepada seorang member yang aktif dan seterusnya. Ada automatic member approval. Ini maksudnya adalah kita bisa membuat sistem di mana orang yang join ke dalam grup kita itu otomatis terapprove gitu ya, dengan beberapa kriteria tertentu. Terus di sini ada membership question. Nah, ini bagi teman-teman yang misalkan ingin menjual sebuah e-course, itu cocok banget nih pakai fitur ini gitu ya. Cocok banget. Terus ada pending post ya, untuk melihat postingan-postingan spam yang belum di-approve. Kita juga bisa scheduling post di dalam Facebook Group ya. Kita bisa schedule post di sini untuk Facebook Group kita. Terus kita bisa melihat activity log di sini ya. Kita bisa melihat aktivitas yang terjadi di dalam grup kita. Kita bisa membuat aturan grup ya. Di sini ini ada aturan 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada report content, moderation alert,
Jadi di sini ada alert untuk moderasinya, kata kunci dan sebagainya. Kita bisa melihat group quality di sini ya. Oke. Kemudian grow up dari grupnya kita bisa lihat juga. Kemudian masuk ke bagian setting ya. Di sini mulai dari nama, privacy, location, warna grup, kemudian fitur, di sini membership ya. Jadi di dalam Facebook Group kita itu bisa bikin membership teman-teman. Oke. Jadi saat ini di dalam Facebook Group itu bukan sekedar lagi grup doang gitu, enggak, tapi sudah bisa bikin membership. Bahkan setahu saya ya sejauh ini Facebook Group salah satu tempat paling secure untuk menyimpan video premium misalkan e-course dan sebagainya. Kemudian di sini ada data insight ya, mulai grow up member, active member, kemudian engagement di sini ya kelihatan semua, admin and moderation data insight-nya ada. Kemudian membership di sini. Nah, ini di membership kita bisa lihat kontributornya siapa aja, gender dan sebagainya, top country, top towns atau kota. Kemudian kita bisa menambahkan, kita bisa melihat data statistik guide kita ya, atau tutorial, postingan yang ada di dalam Facebook Group. Jadi sekedar informasi saja untuk teman-teman ya. Di dalam Facebook Group bukan lagi sekedar Facebook ya, tapi sudah lebih daripada itu. Di sini kita bisa bikin room ya, room untuk ngobrol, kemudian bisa posting live video juga. Dan Facebook Group ini menurut saya sangat-sangat cocok untuk teman-teman manfaatkan sebagai media untuk memperlancar dan mengembangkan bisnisnya teman-teman. Oke. Terima kasih dari saya, cukup itu saja untuk review tentang Facebook Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang step awal ketika kita ingin membangun sebuah Facebook Group untuk bisnis kita, untuk produk kita. Nah, ketika kita berbicara step awal, artinya kita harus tahu ketika kita membuat grup itu sebenarnya untuk apa, ya. Kemudian untuk siapa? Dan yang paling penting adalah produknya apa. Nah, ini dia. Singkat kata, ini kalau dilanjutkan gitu ya. Kalau dilanjutkan ke bawah. Oke, sudah paham ya. Jadi dalam membangun sebuah Facebook Group itu teman-teman harus jelas dong funnelnya seperti apa. Jadi ini silakan ditiru ya. Ini adalah funnel yang saya buat untuk Facebook Group saya, yaitu di Indonesian Canva Enthusiast. Ini adalah funnel yang saya bangun dan teman-teman bisa menirunya. Jadi step awal saya langsung menentukan niche-nya. Apa niche-nya? Yaitu desain Canva. Terus di sini setelah menentukan niche-nya, saya menentukan siapa audiensnya. Tentu saja mereka yang suka desain. Oke. Jika sudah, kemudian saya tentukan bagaimana alurnya. Nah, dari sini alur yang saya pakai adalah pertama saya memberikan free template Canva. Kemudian free video tutorial Canva. Kemudian free tips and trick Canva. Kemudian yang terakhir free webinar, live webinar. Oke. Nah, ini alur pertama. Oke. Dari sini teman-teman ya, dari sini saya melanjutkan pengembangan gitu ya, pengembangan yang saya lanjutkan dengan cara giving interaction. Oke. Nah, interaksi pertama itu yang saya lakukan adalah bertanya. Ask question. Jadi saya bertanya tuh butuh materi apa saja gitu ya. Mudahnya seperti itu. Yang gratis tentu saja. Yang kedua, mengizinkan mereka bersuara. Jadi memberikan ya semacam kontributor postingan lah gitu.
gitu. Jadi mengizinkan mereka untuk berbagi postingan selain free template, ya mereka juga berbagi postingan tentang misalkan free untuk elemen Canva dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah alur paling awal yang harus teman-teman bangun. Oke. Dari sini, dari sini semua, dari sini ketika kita sudah ketemu alurnya, maka kita harus tahu final destination. Oke, final destination-nya apa nih? Banyak. Nah, kalau saya yaitu premium Canva template itu yang pertama. Yang kedua adalah e-course tentang Canva, tentu saja ini premium. Dan yang terakhir adalah live webinar premium. Nah, jadi dari sini akhirnya kita tahu harus ngapain, karena step awal itu sudah tahu juga kita melakukan hal apa gitu. Jadi setelah ini saya sudah tahu, oh jadi saya di grup yang saya buat, saya harus membagikan A, B, C, saya harus membuat postingan seperti ini, dan seperti itu. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, semuanya yang berbau tentang Canva, berbau tentang desain grafis dan sebagainya. Oke. Bayangin, ini sudah 6.000 member dan nanti akan saya jelaskan bagaimana cara saya mendapatkan 1.000 member pertama dalam waktu 1 minggu. Oke. Terima kasih, dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang bahwa saya memiliki sebuah grup yang membernya saat ini ada 6.000 grup. Ini real, saya bukan beli grup ya, saya bukan beli grup karena sekarang lagi marak pembelian grup. Ini real saya kumpulkan dan saya mulai dari nol, gitu ya, benar-benar dari nol. Pertanyaannya bagaimana cara saya mendapatkan grup member sebanyak ini, gitu ya? Tapi yang pasti ini nggak tiba-tiba. Oke, jadi di sini saya akan membuat bot baru. Langkah pertama, saya menyusun semacam breakdown gitu ya. Jadi 1 minggu, kemudian 1 bulan, dan 6 bulan, kemudian 12 bulan. Oke. Nah, dari sini teman-teman, 1 minggu pertama target saya waktu itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Target saya adalah 500 member. Oke. Dan 1 bulan pertama saya juga nggak muluk-muluk, targetnya adalah 2.000 member. 6 bulan pertama saya targetnya hanya mendapatkan 4.000 member. Dan 1 tahun pertama target saya adalah 5.000 member. Yang ternyata ini semua prediksi saya sudah meleset, gitu ya. Jadi ini ternyata bisa saya dapatkan 6.000 member lebih ya, dalam waktu hanya 6 bulan saja. Bayangin ya, saya dapat 6.000 member, dapat semua ini dalam waktu 6 bulan. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya menjalankan yang dinamakan funnel ya, yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Loh mas, jadi apa dong manfaat dari pembahasan video ini kalau pada akhirnya kembali ke video sebelumnya? Itu kenapa saya bilang bahwa teman-teman harus tahu apa yang akan teman-teman lakukan di step awal. Oke, ketika teman-teman membuat Facebook group dan tidak tahu step awalnya, bagaimana akan melanjutkan step selanjutnya, gitu kan? Itu sudah paling mudah untuk dilogikakan. Makanya saya bilang, kalau teman-teman ingin membuat Facebook group untuk jualan dan mengumpulkan banyak member, maka di awal harus tahu untuk apa sebenarnya teman-teman bikin grup, untuk siapa, produknya apa, dan kita masuk ke bagian funnelnya. Dari funnel ini kita tentukan niche-nya apa, audiensnya siapa, dan bagaimana alurnya. Kalau dengan alur seperti ini kan jelas teman-teman. Pada akhirnya teman-teman sudah tahu apa yang saya lakukan di Facebook group itu. Jadi yang pertama saya membagikan template gratis, free webinar, tutorial gratis, ask question, banyak. Dan yang pasti di sini saya juga menambahkan sedikit tips trik tambahan.
saya melakukan pin post di Facebook saya gitu ya. Di mana di Facebook personal saya di sini ada link menuju grup member, link grup saya yang ketika orang ngeklik paling atas ini karena di pin. Jadi meskipun tertindih dengan banyak komen gitu ya, banyak status lain, dia akan tetap ada di atas. Jadi orang akan tetap bisa join kapanpun ketika mengunjungi mengunjungi profil personal saya. Oke, sebagai tambahan, ini adalah mungkin lucky point bagi saya ya. Kenapa bisa mendapatkan 6.000 member ini sebagai tambahan? Sebelum saya membuat Facebook group ini, sebelum saya membuat Facebook group ini, 2 bulan sebelumnya saya pernah merilis sebuah produk yang berkaitan dengan Canva, teman-teman. Ya, 2 kali bahkan. Jadi ada poin-poin keberuntungan juga saya mendapatkan ini, tapi bukan berarti 100% beruntung karena semuanya sudah saya susun secara rapi dari funnel hingga tujuannya untuk apa, produknya bahkan udah ready, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas bagaimana cara saya mendapatkan 1.000 member pertama dalam 1 minggu. Oke, seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, saya mendapatkan 1.000 member pertama itu bukan dalam waktu 1 minggu. Bukan dalam waktu 1 bulan sesuai target saya. Jadi target saya 1 bulan itu 2.000 member. Ternyata saya dapat 1.000 member dalam 1 minggu. Jadi ini 2 kali lipatnya kalau dibandingkan dengan yang ini. Oke, ini akan saya pindah ke sini deh, biar deketan dikit gitu ya. Nah, jadi dalam waktu 1 minggu saya bisa melipat gandakan target saya. Oke, apa yang sebenarnya saya lakukan? Oke, secara umum gambarannya ada di sini. Ya, secara umum gambarannya ada di sini. Ini akan saya pindah ke sini dan saya hapus. Oke, secara umum gambarannya ada di sini teman-teman. Ya, nah, jadi apa yang selama ini saya lakukan di awal-awal saya membangun Facebook group ini, saya akan tunjukkan. Karena tadi saya hanya menunjukkan alurnya, jadi di awal itu saya menyusun topik, teman-teman. Ya, saya di sini menyusun guide maksud saya. Nah, di sini saya menyusun beberapa guide ya. Jadi ada 3 guide, yaitu tips and trick Canva, kemudian ada free webinar, ada free template. Nah, di sini teman-teman, ketika saya menyusun awal itu sudah langsung saya bikin. Jadi, saya harus memberikan tips dan trik Canva, cara bikin A, B, C dan seterusnya. Ini sudah banyak member yang berkontribusi sih. Tapi di awal-awal itu kebanyakan saya yang mengisi materi. Nah, ini masih saya. Ini masih belum banyak membernya waktu itu. Nah, ini masih saya. Terus kalau di free webinar itu saya effort ketika itu saya per hari 1 video ya. 1 video 1 hari, 1 video 1 hari untuk free webinar. Oke, gratis, 100% gratis. Jadi tidak ada, saya juga tidak jualan, saya juga tidak menyisipkan link affiliate atau link menuju website tertentu, enggak, gitu ya. Jadi di sini benar-benar free webinar. Kemudian free template. Nah, ini free template waktu itu saya juga mengajak salah satu kawan baik saya di Canva Creator yang sudah menjual ribuan template di Etsy dan juga di Envato. Di sini saya ajak dia untuk berkontribusi untuk memberikan template-template. Dia gratis tentu saja. Dan itu work gitu ya. Nah, dari situ akhirnya banyak sekali yang join ternyata teman-teman. Dan saya mendapatkan 1.000 member. Point of view-nya apa teman-teman? Jadi saya bisa mendapatkan 1.000 member dalam waktu 1 minggu. Itu poinnya adalah di lead magnet quality. Jujur saja saya mungkin bagi teman-teman ini cuman gratisan dan tidak ada uangnya gitu ya. Jujur saja saya membuat ini contoh ya, saya membuat video ini ya. Saya akan play. Bentar, bukan video ini. Mana ya? Saya akan tunjukkan video webinar saya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini video bukan sekedar saya bikin video gitu, enggak teman-teman. Tapi memang saya benar-benar bikin, bahkan ukurannya 4K dengan kualitas terbaik,
Tidak hanya sekedar recording, bikin video selesai, enggak. Jadi di sini berkaitan dengan lead magnet quality, teman-teman. Bukan sekedar ini gratisan, kualitasnya nomor 2, enggak. Dari situlah orang akhirnya banyak yang join ke dalam ke dalam grup saya dan menjadi member. Alhamdulillah saya dapat 6.000 member tidak sampai dalam waktu 1 tahun, 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Dan saya mendapatkan 1.000 member dalam waktu 1 minggu pertama. Jadi caranya teman-teman sudah lihat, ini yang saya lakukan, dan saya tadi sudah tunjukkan apa saja yang saya lakukan di dalam Facebook group. Oke. Dan terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang monetizing Facebook group. Oke, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk monetize, gitu ya. Tapi dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang monetize, teman-teman, yang paling awal jangan melihat yang lain. Jadi kita lihat dulu milik kita sendiri. Oke, maksudnya bagaimana? Di sini kan saya tadi sudah bilang bahwa saya dalam membangun grup itu step pertama adalah saya punya salah satu poin, yaitu final destination. Jadi monetizing pertama ya kita masuk ke final destination dulu. Oke. Tapi di luar semua itu juga masih banyak potensi dari Facebook group yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan Facebook group sebagai media untuk jualan e-course, gitu ya. Di sini kita bisa membuat semacam membership nih. Nah, kita bisa buat membership question, ya, kita bisa buat seperti ini. Nah, ini membuat orang tidak bisa asal join, teman-teman, gitu ya. Tidak bisa asal join kalau dia tidak menjawab pertanyaan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa selain membuka e-course di sini ya, teman-teman juga bisa, di sini saya tambahin dulu e-course. E-course. Kemudian teman-teman juga bisa membuka grup ya, atau membuat grup sebagai media untuk jualan palu gada. Lu jual, gua ada. Ini lagi tren. Jadi apalagi sekarang demam Shopee ya. Banyak sekali sekarang grup-grup yang dibangun untuk memang sengaja di spam untuk produk-produk di Shopee, di marketplace gitu ya. Ini sangat berguna. Mas, tapi kan itu teknik spam. Nah, kalau ngomongin spam, teknik dan sebagainya kembali ke personalnya masing-masing. Saya tidak mau mengomentari hal tersebut. Kalau saya ditanya secara personal, apakah itu bagus? Tentu saja enggak. Tapi kalau mau memanfaatkan, silakan. Tidak ada masalah dengan saya. Oke? Tentu saja rekomendasi dari saya untuk monetizing Facebook group ada 2, yaitu menggunakan produk yang kita jual. Yang kedua adalah menjual e-course. Oke? Terima kasih, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi di video awal saya jelasin ya, saat ini Facebook itu terutama setelah kejadian di tahun 2017 di mana Facebook kebobolan data. Justru karena masalah itu Facebook saat ini melek banget dengan data, gitu ya. Hampir semua fitur-fitur yang ada di dalam Facebook itu berkaitan dengan data, gitu ya. Tidak lain, bukan yaitu di dalam Facebook Group juga. Oke. Nah, di dalam Facebook Group kita bisa memiliki menu yang dinamakan Insight menu di sini ya. Di sini kita bisa melihat data-data interest dari member kita. Ini kita bisa lihat, kita bisa filter ya. Mulai last 7 day, last 60 day, custom date, kemudian kita bisa mendownload datanya di sini. Kita bisa lihat aktif member itu tanggal berapa aja, kemudian yang di-approve berapa. Oke, ini baru berbicara data untuk member, untuk grow dari pertumbuhan dari si grup. Kemudian kalau kita melihat data dari engagement, kita bisa melihat juga nih engagement engagement dari grup kita, mulai dari postingan, commenting, reaction, ataupun all kategori, gitu ya. Sama di sini kita bisa memfilternya untuk hari dan jangka waktunya. Kemudian di sini kita bisa melihat hari-hari yang populer. Nah, ini penting banget. Itu kenapa materi ini bernama interest Facebook Group Domination. Yang sebenarnya ini bisa kita baca di Facebook. Nah,
Ini di sini ada Tuesday, Monday, Tuesday berarti hari Selasa. Ternyata populer D-nya adalah hari yang paling apa ya? Hari yang paling aktif itu untuk grup saya di hari Selasa. Kemudian waktu yang paling populer atau yang paling aktif itu di jam 5 pagi malah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada top postingan. Nah, ini ada top postingan yang bisa kita lihat satu persatu, tentu saja. Kemudian kita juga bisa ngelihat aktivitas admin di dalam Facebook Group. Jadi kalau di sini mungkin teman-teman punya tim yang dimasukkan, ini sangat berguna. Terus membership, nah ini kita bisa melihat nih mereka yang menjadi dalam tanda kutip top kontributor. Nah, ini ada gender, data gendernya. Nah, ini pada tanggal 15 Januari sampai 11 Februari ternyata lebih banyak 27% laki-laki, 14% female gitu ya, atau perempuan. Kemudian top country di sini tentu saja di Indonesia, ada beberapa dari luar. Untuk kota di sini didominasi oleh Jakarta, Bandung. Ini adalah data interest yang sangat penting, teman-teman. Kenapa? Dari sini kita akhirnya tahu. Oh, kalau mudahnya kalau kebanyakan orang Jakarta, kita bisa aja nih posting tentang template Canva yang berkaitan dengan misalkan Betawi misalkan. Nah, dari situ kita sudah mendapatkan insight ya. Kemudian di sini tentang guide ya. Data guide membership. Nah, ini kita bisa lihat paling banyak di sini datanya kita bisa lihat di sini ya. Per postingan ada berapa? Ini free webinar ada 53 postingan, ada 81 postingan, untuk free template ada 45. Nah, dari data interest ini kita bisa melakukan yang sesuai dengan data yang ada ke depannya gitu ya. Contoh barusan kayak di situ top country top city-nya adalah Jakarta. Karena di situ paling banyak Jakarta dan Bandung, saya ngomongin aja tentang Jakarta dan Bandung. Maka akan banyak orang yang suka terhadap postingan kita. Nah, kalau postingan kita disukai, bisa jadi postingan kita juga dibeli. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang maintenance group, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang maintenance, mau tidak mau, video saya sebelumnya harus teman-teman lihat. Oke, kenapa? Dari situlah kita akhirnya tahu harus melakukan apa, terutama dari data engagement. Ya, kita membahasakan maintain itu apa sih? Maintain itu adalah perbaikan, gitu ya, memperbaiki. Jadi kita memperbaiki apa yang saat ini sedang anjlok atau jeblok, gitu ya. Nah, kita harus bisa melihat bahwa kalau selama ini saya postingnya hari Senin, berarti saya geser menjadi hari Selasa. Kalau selama ini saya postingnya misalkan jam 2 pagi, jam 2 siang, ini kalau dari data jam 1 siang justru yang lebih mantap, gitu ya. Berarti saya rubah. Nah, itu adalah maintain. Jadi mau tidak mau, teman-teman harus melihat data. Ini adalah salah satu fungsi data untuk memaintain. Nah, kalau berbicara maintain, teman-teman, apa yang teman-teman harus lakukan? More effort, oke. Usaha lebih keras lagi untuk mengembangkan grupnya. Apa yang harus dikembangkan? Kita kembali lagi, ya lagi-lagi kita harus balik ke funnel. Ini udah dicoret-coret semua nih. Kita lagi-lagi harus kembali ke funnel, teman-teman. Ya, sorry, ini saya push dari sini sebenarnya. Oke, nah lagi-lagi kita harus kembali ke funnelnya. Oke, kita harus kembali lagi mengingat apa yang kemarin kita lakukan, kita ulangi lagi. Plus ditambah dukungan data dari Facebook Group yang sudah kita miliki dengan berbagai data yang ada disuguhkan oleh Facebook di sini ya. Oke, misalkan, Mas, kalau saya menggandeng mereka yang aktif gimana? That's good. Itu akan lebih bagus gitu, teman-teman. Itu bisa membantu teman-teman untuk memaintain atau memperbaiki atau merawat Facebook Group yang sudah teman-teman miliki. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya saya harus menjawab kapan harus jualan ya. Kapan nih jualannya, Mas? Nah, ini dia. Mana tadi? Nah, ini akan saya geser dulu ke sini. Mana sih tadi saya menyusun? Nah, ini dia di sini ya, biar kelihatan. Nah, kapan kita harus jualan?
Kalau menurut saya tergantung dengan apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Tapi bukan itu poinnya. Karena kalau ngomong tergantung apa yang dilakukan kembali ke personal masing-masing. Kalau kembali ke personal masing-masing ngapain ada e-course ini ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk jualan? Waktu terbaik untuk jualan itu menurut saya adalah masuk di 6 bulan pertama. Ini masih dalam tahap jualan soft selling. Kemudian silakan hard selling setelah 1 tahun ya. Bahkan saya belum melakukan yang dinamakan jualan di 6 bulan pertama sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang saya belum jualan sama sekali. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya masih menimbang dan melihat datanya. Oke, kalau melihat data dari sini pertumbuhan masih bagus ya. Pertumbuhan masih bagus. Cuma dari segi engagement ini menurun. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan di sini jangan menjadi tolak ukur utama, tapi dilihat juga datanya. Kalau engagement lagi menurun, jangan langsung jualan. Usahakan kasih story, kasih cerita, free template, lead magnet dulu sampai engagement naik, baru berikanlah makanan untuk dijualin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara level yang harus teman-teman lalui setelah sukses dan pada titik di mana teman-teman sudah bisa membuat Facebook group dengan banyak member, yaitu yang dinamakan scaling up atau scale up. Oke, scale up pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengembangkan grup itu terus-menerus. Ya, mengembangkan grupnya. Mas, tapi saya nggak punya waktu. Itu kenapa butuh yang dinamakan team building. Oke. Kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa mensinkronisasikan sinkron dengan grup lain. Ya, grup lain ini bisa grup Telegram, channel Telegram, grup WA yang saling berkaitan. Jadi dari sini teman-teman bisa bikin grup WA, bikin grup Telegram. Ya, oke, yang sifatnya masih dalam satu tujuan dan dalam satu funnel yang sudah kita bicarakan sebelumnya di video sebelumnya. Oke, dari sini apa harapannya teman-teman? Dari sini semua harapan saya teman-teman bisa mendapatkan database audience yang semakin banyak ya. Tentu saja tidak hanya banyak tapi juga berkualitas. Dampaknya apa? Nah, tentu saja dampaknya kalau kita berbicara tentang dampak nih, tentu saja harapannya adalah untuk long term business. Oke? Bisnis jangka panjang. Ya. Setelah kita ngomongin Facebook group, ternyata goalnya di akhir-akhir ternyata untuk bisnis juga gitu kan. Ya, tentu saja teman-teman. Kalau bukan untuk bisnis, ya untuk main-main, untuk apa kita membicarakan hal ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.